leader is the temperature setter of the organization. Oh, nice. Jadi kalau ada seseorang yang bisa mengakui kesalahannya malah bisa menimbulkan sebuah respect ya. Betul. Jika kita diminta atasan untuk bayar pelicin dengan tanda kutip supaya proses jadi lebih cepat, apa harus kita lakukan? Prima Mardi, ide kalian ini bagus. Klien pasti suka. Wow, keren banget. Ini ide siapa ini? Ide? Tentunya ide saya, Bu. Bang, arah 62, dua orang. Hajar. Iya. Nok satu. Wih, Good. Nah, push. Kanan, Dik. Jangan yang kiri dulu, kiri yang sekarat. Nok satu. Kanan lu. Nok dua. Sabar, Bang. Baru yang kanan. Bang, lu diem sih. Bang. Kanan lu, Mardi. Enak lu ya main game bukannya kerja. Lu pikir kantor ini warnet? Tadi Windowsnya update, Pak. Kerja. Nggak ada lu main game. Cuti lu nggak gua ACC ya. Mana sih? Punya anak buah kerjanya nggak becus, kerja cuma main game doang di kantor. Tapi ranking game gue juga masih kecil. Main game asik kali ya. Gue udah yakin sama konsep yang ini. Gue yakin kalau bos pasti suka. Pak, jangan dulu deh, Pak. Kayak iya, menurut saya agak kurang ya, Pak. Iya, masih belum Enggak. kita bicarain. Udah. Pokoknya lu percaya sama gue, ya. Ikut aja. Percaya sama gue. Kita ngikut Bapak ya, Pak ya? Iya. Ya, itu konsep dari tim kami, Bu. Nggak suka saya dengan konsepnya. Kalian buang-buang waktu saya aja. Tuh kan, gue udah bilang riset kalian tuh nggak lengkap. Nggak kuat. Udah capek gue. Sini lu. Wih, si Bang Prima. Yang lain udah pada main tuh. Lah, main. Ayo, mampir. Ikut dong. Ayo dong. Sadar tidak sadar masih sering terjadi hal seperti ini di marketplace. Mungkin bisa saja tanpa sadar, wise people melakukan hal ini ataupun rekan kerja wise people. Sering kita dengar bahwa seorang karyawan harus berintegritas. Tapi seperti apa karyawan yang berintegritas itu? Temukan jawabannya di Jawaban Marketplace. Halo wise people, bertemu lagi dengan saya Prima Napitupulu dan di studio sudah hadir juga Kak Mia. Halo. Dan Coach Yungki seperti biasa. Halo, Dan kita akan belajar halo. banyak hari ini ya Coach Kak Mia ya. Kita Yes. akan belajar tentang integritas. Dan tadi kita udah nonton skitnya, gimana Kak Mia? Lucu ya, itu tadi kayaknya ada wajah-wajah yang... Bukan. Yang Itu tadi apa, kayaknya yang main familiar. Brad Pitt. Oh, Brad Pitt yang main. kasihan sekali. Gimana Coach tadi lucu nggak Coach? Kocak ya. Tapi itu kayak represent kehidupan Sesuatu yang terjadi sehari-hari, di memang, kantor benar, ya, di benar. perusahaan. Emang sering, Kak Mia juga sering menemukan itu di kantor? Ya, Kalau saya nggak pernah menemukan gitu. Saya mungkin apa karena saya terlalu berintegritas? Ya, menarik ya Coach. Maksudnya bagaimana itu kan atasan tadi Coach ya dengan kuncir tadi ya. Nah bagaimana seorang manajer itu atau seorang leader ya, leader kita bicara leader. Bagaimana sebaiknya seorang leader membangun integritas di dalam kantor?
menurut saya memang perusahaan itu wajib membangun yang namanya budaya integritas. Oke. Ya, integritas itu bukan hanya datang pribadi, tapi saling menjaga ya satu sama lain. Oke. Kalau Iya. budaya bagus, pasti orang tuh istilahnya untuk berbuat tidak baik atau tidak jujur itu kan mereka sungkan. Betul. Karena lingkungannya itu semua itu sangat kondusif bicara mengenai integritas. Semua berlomba-lomba untuk melakukan yang baik dalam perusahaan. Jadi memang itu akan membantu sekali untuk satu budaya itu terbangun. Tapi kan ada peranan dari leader juga kan Coach, maksudnya untuk memulai semua ini dengan sebagai sebuah leader budaya. itu sangat berperan sekali. Iya. Malah sering saya katakan, saya pakai istilah gini loh. Leader is the temperature setter of the organization. Oh, nice. Pemimpin itu adalah yang mengatur suhu organisasi. Suhunya Oke. mau dingin, mau Ya. panas, mau di tengah-tengah gitu. Suhunya mau kacau, orang-orang bebas, nggak disiplin. Apa suhunya mau dikatakan orang-orang disiplin, orang-orang respectful, Ya. saling menghormati, bisa bekerja sama. Ini tergantung pemimpin. Wow. Ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi pemimpin tidak hanya cuman ngomong doang, Iya. gitu ya. Maksudnya dia juga harus bisa melakukan apa yang dia bicarakan. Dia harus menjadi contoh. Oke. Tapi Coach, kalau ngomongin integritas ya Prima ya, sebenarnya Alkitab ngajarin nggak sih? Alkitab juga mengajarkan integritas. Kan di Mazmur 15 gitu kan, maksudnya salah satunya yang tidak bercela. Yang orang harus melakukan yang baik gitu. Iya, iya. Yang adil, Yang adil. Iya. ya, yang bijaksana. Kemudian juga yang tidak mencelakakan orang lain atau Iya. melakukan fitnah terhadap orang lain. Jadi segala sesuatu yang memang Mulia ya. yang mulia Iya. itu semua diajarkan di Alkitab Iya, iya. yang bisa kita pakai untuk kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, Iya. termasuk kegiatan kita sebagai seorang profesional di marketplace. Iya, betul. Sehingga integritas itu bisa menjadi sebuah budaya, ya yang betul. dibiasakan. Sebagai Jadi, value perusahaan value. ya. Kalau kata saya nih ya, Iya. maksudnya kalau orang itu bisa belajar mengenai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Iya. ya harusnya integritas itu bagian daripada orang tersebut. Iya. Betul, Udah jadi kehidupannya dia ya, Coach. Iya. Bagaimana kita bisa jadi terang tapi kita nggak punya integritas? Iya, Iya juga, Ya, benar. gitu loh. Terutama di kantor ya, Coach ya, justru Iya. ya. betul. Tapi kalau kita sebagai karyawan, Coach, kita menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, ya. Kita melihat itu terjadi di teman kita atau bahkan atasan kita. Kalau kita ngadu itu kadang-kadang tuh kayak rasanya kita merasa benar sendiri atau teman-teman bisa langsung benci sama kita. Tapi kalau kita nggak ngadu juga, jadi kita yang nggak punya integritas, Coach. Ada tanggapan nggak, Coach? Betul, soal betul. hal Jadi ini, memang Coach? kita bisa lihat dari beberapa hal. Ya. Pertama, kita bisa melihat daripada apakah proses ini itu menjadi satu budaya yang formal dalam organisasi. Oke. 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 Ada memang perusahaan-perusahaan yang memberlakukan whistleblowing policy. Oke, ada policy-nya Kalau di ya, Amerika di mana juga umum lah seperti itu. Oke. Artinya bahwa sudah ada jalur atau difasilitasikan bahwa seseorang itu bisa menyampaikan Ya. praktek-praktek yang tidak baik di dalam perusahaan. Tapi juga ada satu sisi yang perusahaan yang belum menerapkan itu bisa menerapkannya secara informal. Ya. Nah itu tergantung sama pemimpinnya. Pemimpinnya ya, gitu, betul. ya. Misalnya seorang pemimpin yang bisa terbuka sama karyawan, terus juga Iya. maksudnya, kalau kalian mau diskusi, please come. Ya, Iya. kalau ada sesuatu menyampaikan, please come. Selama memang yang disampaikan kepada si pemimpin itu sesuatu yang baik dan membangun ya, gitu ya. Iya. Nah, jadi memang kalau punya pemimpin seperti itu akan ada yang namanya budaya istilah untuk jalur Iya, ya, whistleblowing tapi tidak formal. Tapi mungkin idealnya mungkin harus secara formal itu ya, Coach. Sebagai Yang perusahaan. bagus memang formal. Jadi Iya. di situ kan Aman lah ya, gitu ya. Menjaga banyak ya. mengatakan kan orang yang menyampaikan itu pun tidak akan di-expose namanya. Iya, iya, Oh. Jadi dijaga. orang tuh punya rasa damai, Rasa enak ya aman ya. menyampaikan gitu. Iya. Tapi kan kalau orang ini menyampaikan sesuatu yang salah itu juga akan ketahuan juga. Iya. Jadi Iya. memang jalur ini membuat orang bisa bertanggung jawab, responsif Betul. Betul. dalam menyampaikan sesuatu itu harus ada Harus ada dasarnya, bukti ya. buktinya gitu. Tidak hanya sekedar cuma katanya atau katanya gitu Iya. loh. Jadi kembali lagi pemimpin yaitu temperatur setter. Iya, Betul. iya. Ya, jadi dia kalau memang dia mengencourage orang seperti itu, artinya kan memang dia juga konsekuensinya harus bisa membuka diri. Iya. Orang datang, Oke. ngobrol gitu ya. Mungkin- dia harus mungkin- bijaksana lah. Gitu. Mungkin kalaupun sudah ada jalur formalnya, mungkin tetap yang informal tetap harus dilakukan ya sebagai leader ya. Bisa pendekatannya Membangun seperti itu. Karena relasi. memang kalau kebiasaan saya sebagai pemimpin memang saya ingin lebih dekat dengan karyawan dan Oke. saya juga bisa mengenal dia juga lebih dekat. Oke. Ya paling enggak kan kalau ada perubahan tingkah laku yang aneh-aneh itu kita bisa langsung Bisa lihat mendeteksi. Betul, betul. Tapi seperti pertanyaan tadi yang saya sampaikan, berarti sebagai karyawan memang kita harus ya untuk menyampaikan ke pihak
yang berwenang bahwa ada yang melakukan kesalahan itu tetap harus dilakukan ya coach. Tadi kan poin yang pertama kita bicarakan dari segi sistem, itu, iya. Kemudian yang poin kedua itu kita bicara juga mengenai soal apakah kita benar nggak sih kalau kita ngadu? Iya, itu dia tuh coach. Saya ajak kita semua balik lagi kembali pada firman Tuhan. Oke. Ya, firman Tuhan mengajarkan kan kita lakukanlah yang baik Oke. dalam segala sesuatu. Iya. Oke. Ya, artinya apakah ini sesuatu yang baik? Baik. Tapi kan bagaimana kita melakukan sistem melaporkan ini dengan Iya. juga dengan bijaksana ya, dengan dengan wisdom. Iya. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kalau kita lihat sesuatu yang salah, ya, Tegur. berbicaralah, Iya. tegurlah 4 mata. Oke. Gitu ya. Jadi memang ada titik tertentu kita lihat salah gitu kalau kebutuhan teman kerja gitu ya, Iya. sama-sama selevel gitu kan. Mungkin tegur dulu gitu ya, Kita Ajak paling cari ngobrol dulu kita kali cari ya. timing yang tepat Oke. ya. Maksudnya dia lagi nggak terlalu gimana nggak lagi stres, kita bilang Blur, lu salah. Oke. Itu tuh melanggar peraturan perusahaan lu gitu. Iya. Dan ini Iya. akan nggak bagus buat lu misalnya Iya, gitu iya. ya, bijaksana gitu Iya. ya. Tapi jangan datang gila lu bikin korupsi ya lu begini ya. Itu orang langsung Itu kan langsung namanya kan offended kita ya. manusia tuh punya defense mechanism ya. Betul. Tangan ditekan kan kita neken balik nih. Iya. Wow. Artinya kalau kita datang dengan timing yang salah itu akan nggak efektif. Betul. Tapi kalau Jadi kita datang sebenarnya dengan cara timing ya, yang coach, benar, ya Iya. cara dan timing yang benar. Betul. Oke. Kalau misalnya pemimpin tuh ngaku salah, bukannya dia akan terlihat lemah gitu? Kalau saya sih ngelihatnya bahwa nggak mudah loh mengaku salah tuh. Benar. Jadi kalau ada seseorang yang bisa mengakui kesalahannya, malah bisa menimbulkan sebuah respek ya. Betul, respect. Dan bahkan memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang cukup responsibel, tanggung Iya, jawab. iya. Kemudian Kemudian dia juga ya pasti berani ya untuk mengakui, itu kan nggak gampang, Nggak apalagi kalau gampang. posisinya udah cukup Prim, tinggi. Saya kasih tahu ya. Oke. Pemimpin seperti itu harus dimulai dengan satu kata, humbleness. Waduh. Betul. Ya. Kalau tidak ada kerendahan hati, orang Oke. itu tidak mungkin mau mengaku salah. Iya. Iya. Dan humbleness ini di Alkitab diajarkan begitu banyak dibicarakan mengenai humbleness karena memang Tuhan udah tahu kita Iya. sebagai manusia nih karakter seperti apa. Makanya kita dididik tuh untuk selalu tuh ingetin lagi ya, Iya. be humble, be Iya. humble, be humble. Kenapa? Karena dengan cara seperti itulah kita bisa istilahnya tuh punya network yang baik, Iya. antara Oke. karyawan juga bagus, hubungan sama atasan juga bagus, tapi it takes your humbleness untuk bisa gitu. Dan untuk mengaku salah sebagai seorang pemimpin bukan kelemahan. Tadi yang Mia katakan, Iya. justru itu akan membangun respect. Tapi gini loh, untuk kita yang di marketplace, ada 3 kata yang memang saya rasa ini paling gampang untuk mensamarikan semua. Oke, merangkum integritas. Kompetensi, Oke. reliability, Oke. sama respectful. Itu merangkum integritas. Merangkum. Itu ya? Oke. Nah, Pasti, jadi memang ya. tadi kita bicara integritas itu bagian daripada apa tadi, reliability-nya. Oke. Gitu. Bisa dipercaya ya coach. Ya. Kalau misalnya karyawannya nggak bisa menyamakan level dari value tersebut, misalnya akibatnya malah jadi gosip lah atau fitnah di bawah. Nah itu kalau seorang leader menghadapi budaya Hal-hal gosip, seperti ini. iya budaya Memang- gosip, memang yang kembali lagi. sampai jadi fitnah gitu. Kalau Coach. saya balikin lagi, pemimpin itu adalah temperatur setter. Gitu. Jadi kembali lagi memang budaya gosip kita nggak bisa menghapuskan. Wow. Tapi kita bisa mengatakan atau kita bisa membangun satu budaya mengatakan bahwa gosip itu bukan sesuatu yang ditoleransikan. Jurubicara harus bertanggung jawab. Ya, Alkitab juga mengatakan kan, ya kata-kata kita ini harus kita pertanggungjawabkan. Ya. At the end Iya, of the iya. day juga gitu. Iya. Jadi kembali lagi memang kalau sampai ada kejadian seperti itu sebagai pemimpin ya memang kita harus bisa mengklarifikasi ya. Oke. Jangan kita istilah kuping tipis. Oke. Nanti nggak Prim? gampang kepancing Ada istilah ya. kuping tipis. Iya, Dikit iya. kita pas sesuatu langsung wah gitu. Kepancing, betul. Kupingnya tipis banget gitu. Kuping ketebelan juga nggak boleh gitu. Nggak Cuek murah ya Apa jadi. gitu. Iya, iya, iya. Jadi kembali lagi, maksudnya kita sebagai pemimpin juga harus bisa mendengar, Iya, mencerna, memproses. Makanya balik lagi, use your wisdom. Ya. Ya, Oke. untuk melihat bahwa kalau memang ini sesuatu yang perlu diinvestigasi, bukannya gosip, bukannya hoax gitu ya Iya. di dalam kantor, don't waste your time. Tapi kalau dari kami ya gimana? Maksudnya ini kan itu kalau dari sisi leader banget ya. Tapi Iya. kalau sebagai sebuah culture gitu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan budaya seperti ini Kak? Kayak gosip gitu-gitu apa yang lack gitu? Ya, sebenarnya itu kan value ya, Value ya. pribadi Benar, masing-masing gitu. Dan kalau saya ngelihatnya begini, kalau kita sebagai karyawan gitu kan, Iya. perlu juga cek apakah value personal kita Iya. sejalan, align nggak sih sama value perusahaan. Begitu juga Oke. sisi perusahaannya. Karyawannya ini semua punya value yang sama nggak? Atau nggak Oke. perlu sama persis deh. Oke. Paling nggak sejalan. Karena Iya. itu yang akan membuat
yaitu tadi budaya yang baik, budaya yang diinginkan itu tercipta. Oke. Contoh sebagai fitnah tadi, kalau memang value perusahaannya cukup kuat, pasti adalah karyawan-karyawan yang pasti punya kebiasaan kan. Iya. Ini kalau yang Iya, ya gosip-gosip gitu kan, Iya. itu kayaknya Gibah, semakin semakin digosip makin tapi sip Mia ya. tadi kan kita bahas yang Mazmur 15 15, ya. ya. Itu kan salah satu disebutkan kan yang tidak memfitnah. Betul. Artinya memang diingatkan Tuhan juga sebagai anak-anak Tuhan Iya. tidak boleh melakukan hal seperti itu. Iya. Tadi kan di ayat coach bilang di ayatnya di Mazmur tadi bilang jangan memfitnah ya, jangan menyebarkan fitnah. Nah, kalau kita yang difitnah gimana coach atau Kak Mia? Mungkin ya lebih baik kayak tadi ya, tegur, ajak ngobrol 4 mata. Gitu ya. Mengklarifikasi dulu. Mengklarifikasi gitu kenapa loh. ada berita begini, kenapa Kalau cuek ada- aja gitu boleh nggak? Kalau cuek, udahlah, gua nggak ngelakuin ini gitu. Ada memang orang sikap gitu, Ada yang gosip begitu jangan juga. ditanggapi, Iya. ngapain kalau ditanggapi tambah menjadi-jadi. Nah, itu gimana? Benar, Gitu benar. kan. Sebaiknya gimana? Jadi memang benar ya, pertimbangan itu yang Oke, Hikmat lah, iya, kita hikmat, wisdom iya. lah, we use our hikmat. kalau itu sesuatu yang kabar yang memang benar-benar istilahnya membuat self esteem lah kita atau Oke. kepercayaan diri kita agak goyah, ya mungkin ada waktunya kita ngobrol dulu. Berbicara. Tapi kalau itu sesuatu kayak Ya udah itu, gitu, nggak ganggu gitu ya. ya nggak ganggu saya juga, jadi ya udahlah gitu. Udah Gitu pasti sih. ada juga yang ngomongin gitu kan, Iya. mau kita ngelakuin yang benar juga. Betul, Gitu karena ya. kita Ya, nggak memang- bisa nyenengin banyak orang Betul, kan. jadi memang kalau kita tahu orang yang memfitnah siapa ya kita ajak bicara, klarifikasi. Iya. Mungkin terjadi misunderstanding. Betul. Gitu, Iya. ya. Dan kadang-kadang fitnah itu kan bukan fitnah utuh. Oke. Sebenarnya dia ngomong sesuatu, didengar orang, ditambahin lagi, didengar orang, ditambahin lagi, ceritanya jadi panjang Bumbu ya, sehingga bumbu. bumbunya itu membuat seolah jadi fitnah. Betul. Iya. Jadi memang dunia ini memang banyak hal seperti itu. Makanya kembali lagi kan kalau saya sih selalu bilang penting sekali wisdom dari Tuhan Betul. untuk kita tuh menyikapi berbagai hal. Iya, Nah, iya. kita juga sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus ya, maksudnya Iya. ya. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang nggak harus kita sikapi dengan emosional, tapi kalau secara badaniah nih, ya, physical kita maunya kan merespon itu dengan emosi kita, Betul. gitu Iya. ya. Tapi kalau dengan hikmat kan kita diajarkan untuk calm down, Ya. cerna Iya, dulu, ngerti dulu, baru kita Merespon dengan baik, melakukan ya. respon yang baik. Jadi Ya. bukan bereaksi tapi merespon dengan baik. Wow, respon versus react ya. Iya. Coach, Kak Mia, kita juga sebenarnya sudah ngumpulin pertanyaan dari netizen tentang tema ini ya, integritas ini ya, dan kita mau sama-sama bahas yuk, mau nggak? Yuk, Ya, Boleh. kita jawab ya, Siap. nanti mungkin Seru dari nih, Kak seru. Mia boleh, dari Coach Yungki juga boleh. seru. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih. Jika kita diminta atasan untuk bayar pelicin, dengan tanda kutip, supaya proses jadi lebih cepat, apa harus kita lakukan? Nah, itu gimana? Apakah benar atau salah? Salah. Iya. Ya. Karena firman Tuhan juga Karena udah bilang firman nggak Tuhan boleh. mengajarkan itu Betul. tidak benar. Iya, Gitu. Memang tegas kita ya. dalam kehidupan kita akan menghadapi tantangan seperti ini. Oke. Contohnya tadi kan kasusnya yang ditanya oleh netizen kan, Iya. kalau bos gue nyuruh gimana nih gitu kan. Iya. Ya, kita bisa Satu bilang saya enggak pikir ya. sih gini, kita bisa bilang bos, I'm sorry. Iya. Ya, kalau saya ini based on my belief, Iya. ya, sebagai Iya. orang Kristen, saya tidak bisa melakukan ini. Iya. Gitu. Si bos kan baru tahu nih, Iya. oh gitu. Nah, ada juga bos yang baik, ya udah, maksudnya I ask somebody else to do it, Oke. gitu. That's apa case close, Iya. right gitu ya. Biar aja yang lain. Tapi juga ada bos yang bilang, pokoknya gue nggak mau tahu, lu beresin. Oke. Gitu. Tapi kan Ya. kita sudah menyampaikan kebenaran. Yang penting kan kita sudah menyampaikan Iya. kebenaran bahwa Iya. bos maaf ya, maksudnya sebagai seorang Kristen ini salah dan saya tidak boleh melakukan ini. Betul. Tapi kan Iya. dia maksa nih gitu Iya. kan suruh jalan. Nah itu kan memang at the end keputusan kita. Kalau kita bilang kita nggak mau melakukan berarti kan the boss is disappointed dengan segala Iya. konsekuensinya. Tapi kita berpegang pada kebenaran. Ya. Kalau Iya. kita melakukan sesuai apa yang diperintahkan gitu kan, Iya. kita tahu kita melakukan yang salah. Tapi memang kita sudah menyampaikan kebenaran sebelum kita Iya. dipaksa melakukan yang salah. Betul. Tetapi kita juga mesti hati-hati bahwa sekali lagi kan kita punya value tadi integritas Iya. ya. Jadi Iya. kita tahu, tadi Coach Yungki juga sampaikan bahwa kita menyampaikan bahwa saya nggak bisa lakukan gitu. Iya. Tapi kalau sistem di seberang itu selalu melakukan hal itu, Iya. ya saya nggak bisa, saya nggak mau gitu kan. Iya. Dan kita juga tahu konsekuensinya kalau misalnya atasan tadi dalam kasus kalau misalnya harus maksa kita untuk tetap melakukan, kita juga sampaikan bahwa ya ada konsekuensi hukum juga kan kalau Iya, ketahuan. Ya. Tapi kembali lagi gini loh ya, if you are very good employee, itu sebagai karyawan yang bersinar-sinar gitu ya semuanya, kerjanya bagus, hasilnya bagus,
pokoknya bos happy deh. Tapi ada satu hal yang tidak membuat si bos happy, karena yang tadi itu disuruh ini nggak mau. Ya. Percaya, dia akan pertahankan lo. Karena dia lihat kualitas integritas orang yang benar itu ada di sini. Jadi bukan hanya bicara mengenai integritas, tapi orang ini harus disertai dengan yang lain dong. Do good works. Seperti firman Tuhan lakukan kan, gitu yang katakan kan, bahwa kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, kita jadi top performers, pokoknya apapun yang kita touch itu, dari lumpur jadi emas misalnya gitu ya, you turn everything into gold gitu. Dan ada kejujuran yang dipertahankan dalam orang ini, perusahaan juga akan respect orang tersebut kok. Ada kualitas-kualitas lain juga yang pasti. Jadi jangan takut, maksudnya to say no, takut diapa-apain, tapi if you don't have anything and then you say no, pasti diapa-apain. Tapi you have a lot of things and then you say no on yang tadi, yang permintaan tadi, no, you are safe. Oke, kita move on ke pertanyaan berikutnya, Coach Yungki dan Kak Mia. Bagaimana sikap kita ketika ada orang lain klaim pekerjaan kita? Oh, ini kayak di skit tadi tuh. Dia klaim, ini gua yang bikin. Sikap kita sebel banget gue. Sikap tapi sebel. This is apa? Ini adalah dunia ya, dunia yang seperti ini dan banyak hal seperti ini juga. Jangankan begitu, tadi kita bos ngambil ide anak gua tuh sering banget. Ide atasannya lagi kan gitu. Langsung klaim ya punya dia nih. Kalau saya sih pikir kita sebagai anak Tuhan, kita kerja aja lurus, kita kerja dengan sebaik-baiknya aja gitu. Toh istilah gini loh ya, kalau saya selalu kembali lagi, ini kejadian banyak di tempat saya juga. Saya selalu mengatakan pada teman-teman, udahlah balik lagi ke peribahasa zaman kita dulu kecil. Apa Pak? Sepintar-pintar tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Artinya orang yang suka ngambil ide orang lain, at one time pasti ketahuan kok. Gitu ya. Pasti bosnya lagi di atas sudah ketahuan. Cuma harus let go sih, Coach. Kalau nggak gitu kan kita akan nunggu dia jatuh. Malah kan kita bilang, justru kan kita doakan supaya orang itu bertobat, orang itu bisa lebih benar lagi kan gitu. Kalau emang dia gitu terus ya Tuhan yang bela lah. Ya ibaratnya kalau karyawannya memang pintar, bagus, kan pasti dia juga banyak ide ya. Banyak ide yang pasti nggak cuman itu aja gitu. Jadi ya sekali lagi pasti ada aja yang pasti akan ngelihat gitu. Betul. Ini sama seperti yang kita episode sebelumnya nih, Prim. Yang mana tuh? Yang gue bilang, sebagai anak Tuhan ini kita seumpama sebagai berlian. Berlian itu mau di tempat paling gelap sekalipun pasti dia bersinar. Artinya your time will come. Hari ini mungkin bos itu belum recognize gitu ya. Oh ini si Prima nih, tapi next week, 2 weeks from now, lu kalau tetap bersinar pasti kelihatan sinar. Jadi stay aja dengan integritas itu ya, Coach Yungki, Kak Mia ya. Jadi kalau idenya mau diambil orang lain juga nggak apa-apa lah Sekesel gitu apapun loh. ya. Oke, that's nice. Wise people, mungkin kita sering mendengar jadi karyawan harus berintegritas. Tetapi bagaimana cara kita mengetahui kalau kita ini sudah berintegritas? Saya akan mengajak wise people untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini untuk mengetahui apakah Anda sudah berintegritas atau belum. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda lebih memilih untuk mencari aman pada saat Anda mengetahui dosa yang diperbuat oleh teman sekerja Anda? Dan pertanyaan kedua, apakah Anda gampang terpancing untuk bergosip atau suka mendengarkan gosip? Dan yang ketiga adalah apakah Anda masih malu jika harus mengakui kesalahan Anda dan cenderung melempar tanggung jawab kepada orang lain? Dan yang keempat, apakah Anda adalah orang yang bisa dipercaya? Nah, wise people, jika kebanyakan jawaban Anda adalah ya, maka artinya Anda belum 100% berintegritas. Dalam firman Tuhan yang ada dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau orang menemukan kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus, maka hidupnya akan berjalan sesuai dengan kebenaran, sehingga ia tidak binasa. Tahukah Anda bahwa hal-hal kecil, kecurangan, ketidakjujuran akan pelan-pelan membawa kepada kebinasaan?
Jadi wise people, izinkan saya memimpin dalam doa untuk setiap kita yang hadir dalam acara ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kesempatan-Mu kepada setiap kami untuk mendengarkan sesi ini Tuhan. Kami yakin bahwa ini bukanlah hal yang kebetulan untuk kita bisa belajar bersama-sama mengenai integritas. Bantu saya Tuhan dengan Roh Kudus. Ajar saya untuk mengerti dan memahami arti integritas itu sendiri. Bahkan bisa melakukan dalam pekerjaan keseharian saya. Bantu saya untuk mengenal lebih lagi apa yang Tuhan inginkan saya lakukan dalam hidup saya. Sehingga apa yang kami lakukan, yang saya lakukan setiap hari hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa saya yang mungkin selama ini kita belum sadar bahwa apa yang saya lakukan ini bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Dan bantu kami sekali lagi untuk kembali ke jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, buat wise people yang ingin tahu lebih lanjut tentang permasalahan seputar di kantor atau menemukan panggilan Tuhan di marketplace atau berbagai artikel menarik lainnya, wise people bisa mengunjungi kami di www.jawaban.com. Dan bagi wise people yang masih ingin tahu mengenai topik pembicaraan kita, atau misalnya mau bertanya kepada saya dan Coach Yungki, silahkan hubungi social media kami. Sekian perjumpaan kita hari ini. Saya Mia. Saya Prima. Saya Yungki Setiawan. Ingat, apapun yang Anda hadapi, pasti ada jawaban.